Mungkin persoalan ini saya akan tanggapi secara pribadi, saya sebagai anggota DPRD. Artinya bukan atas nama lembaga DPRD kan begitu. Tapi saya sebagai anggota DPRD, pertama yang saya ingin sampaikan adalah terus terang kita prihatin ya timbul kejadian seperti ini. Artinya di lembaga institusi pendidikan yang tinggi itu bisa terjadi kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum, mungkin tenaga pendidik terhadap mahasiswanya begitu. Kemudian kami di DPRD mungkin belum bisa menanggapi lebih jauh. Kenapa? Karena persoalan ini juga kan belum sampai ke DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya kami masih percaya kepada pihak yang berwajib di satu sisi untuk menangani persoalan ini secara hukum gitu. Kemudian ya mungkin terkait dengan Unhalu, saya kira Unhalu mungkin atau institusi pendidikan yang dimaksud mungkin punya mekanisme bagaimana menerapkan kode etik terhadap mungkin ya dosen atau tenaga pendidik di sana. Intinya kami di DPRD belum bisa menindaklanjuti lebih jauh. Kami biarkan mungkin pihak terkait atau institusi yang berwenang dalam menentukan persoalan ini untuk menindaklanjutinya. Kalau nanti ke depan persoalan ini mungkin agak mandek atau mungkin ada semacam keberatan dari korban atau pihak-pihak tertentu, mungkin persoalan ini terlambat tertangani, ya silakan datang DPRD, nanti kita diskusikan. Tapi selama proses ini masih berjalan dengan normal, kami di DPRD percaya institusi kepolisian bisa menanganinya dengan baik. Mungkin itu pernyataan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Sifatnya mungkin pernyataan pribadi karena persoalan ini belum pernah masuk secara institusi di lembaga DPRD dan kami belum membahasnya lebih intens persoalan ini. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi atas kasus pelecehan yang terjadi di lembaga pendidikan kita. Terima kasih. Ini bisa terjadi, jangankan di lembaga seperti perguruan tinggi ya. Artinya tingkat interaksi antara mahasiswa dengan dosen, dengan tenaga pendidik itu begitu intens kan begitu. Dimanapun ini persoalan bisa terjadi. Saya kira ini juga kan tidak semua, ini kan kembali ke oknumnya. Saya kira kejadian-kejadian ini terjadi karena ada peluang. Kalau tidak ada peluang juga ya ini tidak mungkin terjadi. Tapi intinya persoalan seperti ini kan tidak juga secara keseluruhan. Ini kan paling satu kejadian ya bisa terjadi seperti itu, tapi tidak selamanya begitu. Dan ini tidak bisa kita hindari karena jangankan di lembaga pendidikan seperti itu, yang interaksi antara tenaga pendidik dengan didikan itu bisa terjadi setiap saat kan begitu. Di tempat-tempat yang lain pun yang peluangnya sedikit bisa saja terjadi kan begitu. Ya kita tidak tahu kira-kira mekanisme apa yang bisa kita buat, karena ya memang diharuskan ada interaksi antara tenaga pendidik dengan siswanya, dengan muridnya, dengan mahasiswanya. Nah ini kembali kepada ya orang per orang lah. Saya kira ini kembali kepada persoalan moral, integritas ya tenaga pendidik, dan kasus seperti ini ya bisa terjadi, jangan di kampus dimanapun bisa terjadi, kira-kira seperti itu. Di Provinsi Sulawesi Tenggara itu punya Perda nomor 4 tahun 2018 tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, dan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi perlindungan itu adalah Dinas DP3A Provinsi Sulawesi Tenggara. Silakan melapor ke sana agar mereka mendapatkan perlindungan, karena itu adalah kewenangannya DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.